Maaf sebelumnya Ibu, untuk data privasi tamu kami tidak bisa sembarangan memberikan informasi kepada pihak luar. Tolong Mbak, saya istrinya pria yang ada di sana. Saya cuma mau memastikan dia baik-baik aja karena HP-nya mati dari kemarin. Sebentar ya, saya cek datanya. Oh, kamar 1402 dipesan atas nama Ibu Sarah. Tapi emang ada tamu tambahan, pria yang masuk bersamanya. Siapa? Ayo buka mulutnya dulu, jangan dipikirin terus urusan kerjaannya. Nanti jadi sakit perut kalau telat makan. Aku ngerasa gagal banget hari ini. Tadi di perusahaan terakhir, mereka bahkan gak mau lihat CV-ku karena bukan dari lulusan kampus ternama. Ih, mereka yang rugi nggak rekrut kamu. Kamu itu pinter, cuma belum ketemu orang yang bisa lihat potensi kamu aja. Sabar ya. Sampai kapan harus sabar? Kamu terus yang kerja lembur sampai malam, sedangkan aku cuma bisa habisin bensin motor buat muter-muter gak jelas. Namanya juga lagi berjuang. Dulu kan aku juga begini sebelum jadi manajer. Sekarang mending habisin dulu nasinya. Aku masih punya rahasia kecil di dompet. Rahasia apa? Dompet kamu kan udah tipis banget kemarin. Nih, cukup buat fotokopi berkas baru sama isi bensin penuh. Besok kamu harus berangkat pakai semangat baru, oke? Mel, ini kan uang buat kamu beli sepatu baru. Sepatu kamu udah mangap begitu kalau dipakai jalan. Ah, gampang. Nanti aku lem. Pakai lem Korea juga beres. Yang penting kamu besok harus rapih dan gak mogok di jalan. Kamu baik banget. Aku janji kalau aku udah sukses, aku bakal beliin kamu toko sepatu sekalian sama maunya. Gaya kamu. Mending sekarang kita siapin baju buat besok. Iya, aku mandi dulu ya. Oh iya, besok kalau ada toko jas yang lagi diskon, kita mampir ya. Kayaknya kamu butuh satu biar kelihatan berwibawa. Emang ada uangnya? Tenang, kartu kreditku masih ada limit dikit. Coba lihat, bahannya bagus banget, pasti nyaman kalau dipakai rapat. Kamu serius Mel? Harganya hampir sama kayak gaji kamu sebulan. Kita cari yang di pasar aja yuk. Gak ada pasar-pasaran. Kamu mau kerja di perusahaan properti besar, bukan mau di kelurahan. Wah, pas sekali di badan Bapak. Potongan ini emang lagi tren loh. Wah, aku kelihatan kayak orang kaya beneran ya di sini. Gagah juga. Tuh kan, aku bilang juga apa? Kamu itu emang punya aura bos. Cuma selama ini ketutup baju jelek aja. Tapi apa uangnya cukup? Tenang, aku udah niat buat investasi masa depan kita. Baik Bu, saya proses dulu ya pembayarannya di kasir. Silahkan ditunggu. Makasih ya Mel, aku janji bakal kerja keras biar bisa gantiin semua uang kamu yang keluarin hari ini. Aku nggak minta ganti uang, Agus. Aku cuma minta kamu sukses dan tetap sayang sama aku. Besok pagi kamu jangan lupa ya. Aku udah bilang ke bos aku kalau kamu datang. Jadi untuk proyek perumahan di BSD ini, target kita naik 10% dari bulan lalu, Bu Sarah. Bagus, Samil. Kamu emang selalu bisa bikin aku andelin. Kerja kamu bersih dan target nggak pernah meleset. Makasih banyak, Bu. Oh iya, soal yang kemarin aku obrolin, apa Ibu ada waktu buat wawancara suami aku? Suami kamu ya? Sebenarnya jadwal aku padat banget minggu ini. Tapi karena ini kamu yang minta, ya udah. Permisi Bu Sarah, ini jadwal rapat buat siang nanti udah saya siapkan. Itu suami kamu, Mel.
Yang di foto itu? Iya bu, namanya Agus. Orangnya rajin banget dan cepat belajar. Saya jamin gak bakal ngecewain ibu. Lumayan ya. Maksud aku kelihatannya dia punya pembawa yang menarik buat jadi staf marketing. Oke, suruh dia datang jam 1 siang besok. Siap bu, makasih banyak ya bu. Saya berhutang budi sama ibu. Cie, yang suaminya banget sekantor. Jangan sampai nanti malah pacaran terus ya di jam kerja. Gimana Yan? Keren gak? Ini seri terbaru, memorinya paling gede, nggak lemot kalau dipakai buat aplikasi banyak. Kayak kamu udah selangit sekarang Gus, padahal baru beberapa bulan jadi staf senior. Ingat, itu semua kan modal dari Amel. Oh, kamu ini, Amel cuma kasih modal awal aja. Yang bikin aku naik jabatan secepat ini kan karena aku pintar ambil hati klien. Tapi tetap aja, jam tangan sama motor itu kan cicilannya masih sama Amel. Jangan sombong dulu lah. Ya nanti juga aku ganti kalau bonus udah cair. Lagian Amel seneng kok beliin aku barang beginian. Dia kan mau suaminya kelihatan berwibawa. Mas Agus dicariin Bu Sarah, disuruh ke ruangan sekarang. Katanya ada proyek khusus yang mau dibahas. Tuh kan, proyek khusus lagi. Perasaan minggu ini udah dipanggil 5 kali deh sama bos cantik itu. Hohoho, namanya juga orang kompeten Yan. Bu Sarah emang lebih percaya sama hasil kerjaku. Hati-hati Gus, jangan sampai lupa diri. Amel lagi masak enak tuh, katanya buat rayain kenaikan jabatan kamu malam ini. Bilangin sama si Amel, jangan nungguin aku. Kayaknya proyek khusus ini bakal makan waktu lama sampai malam deh. Akhirnya pulang juga. Kamu capek banget ya? Aku udah panasin ayam bakarnya tadi, tapi sekarang kayaknya udah dingin lagi. Gak usah Mel, aku udah kenyang. Tadi di kantor banyak banget makan. Gak sempet kabarin kamu sih. Kamu kok jadi dingin begini semenjak naik jabatan? Dulu waktu masih di kontrakan, kita makan nasi garam aja, kamu lahap banget. Kamu mau bahas itu lagi? Mau ungkit-ungkit kalau sekarang kita di rumah bagus karena kamu? Bosen aku dengernya Mel. Loh, aku nggak maksud begitu Agus. Aku cuman kangen kita yang dulu. Kamu bahkan gak cium kening aku pas aku pulang. Aku mau mandi. Jangan ganggu, aku butuh ketenangan, bukan ocehan kamu ya. Kenapa ditinggal di sini? Biasanya dibawa sampai ke dalam kamar mandi. Mau ngapain kamu? Ngintip-ngintip HP orang. Gak sopan banget jadi istri. Itu tadi ada pesan Agus. Siapa yang kirim pesan malam-malam begini pakai tanda hati? Itu urusan kerjaan. Teman kantor emang suka bercanda begitu. Kamu jangan jadi detektif deh. Mending kamu beresin meja ini, terus tidur sana. Kamu beneran yakin mau cek sekarang? Kalau ternyata isinya cuma salah paham, gimana? Aku nggak bisa tidur kalau nggak tahu Maya. Perasaan aku nggak enak banget. Slip ini ada di saku jas yang aku beliin mahal-mahal. Ya udah, biar aku yang ngomong. Kamu tenang aja, tarik nafas dulu. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Malam Mbak, ini saudara saya kemarin ketinggalan barang di kamar 1402 atas nama Ibu Sarah. Boleh tolong dicek siapa yang check-in bersamanya? Maaf sebelumnya Ibu, untuk data privasi tamu kami tidak bisa sembarangan memberikan informasi kepada pihak luar. Tolong Mbak, saya istrinya pria yang ada di sana. Saya cuma mau memastikan dia baik-baik aja karena HP-nya mati dari kemarin. Sebentar ya, saya cek datanya.
Oh, kamar 1402 dipesan atas nama Ibu Sarah. Tapi emang ada tamu tambahan, pria yang masuk bersamanya. Siapa namanya Mbak? Boleh tahu ciri-cirinya nggak? Di sini tercatat pria tinggi, rambut rapi, memakai jas hitam. Mereka masuk bersama jam 10 malam tadi, Ibu. Jas hitam itu jas aku yang beli pakai kartu kredit aku, Maya. Dunia aku runtuh sekarang. Sabar Amel, ini udah gak beres. Kita gak bisa biarin mereka begitu aja. Tapi jangan nabrak sekarang, kita butuh bukti foto. Kamu bener, aku nggak mau cuma tahu katanya. Aku harus sewa orang buat cari bukti yang lebih kuat lagi. Ayo, kita pergi dari sini. Aku tahu satu orang, namanya Pak Burhan. Dia jago banget urusan beginian. Kita ketemu dia besok sore di tempat rahasia ya. Ini pesanannya udah siap. Isinya lebih pedas dari sambal ulek langganan aku, Mbak Mel. Udah dapat semuanya, Pak. Foto-foto yang di hotel itu juga ada. Bukan cuma foto hotel, ini ada foto mereka lagi makan malam romantis di puncak, sampai foto mereka lagi pilih-pilih perhiasan di mall. Ya ampun, itu kan kalung yang waktu itu Sarah pamerin di kantor. Ternyata Agus yang beli pakai uang kantor. Betul, aku juga cek mutasi rekening perusahaan yang Mbak kasih aksesnya. Suami kamu itu pinter, dia masukin biaya itu sebagai biaya entertain klien. Terus rencana Mbak apa? Mbak mau labrak. Aku punya tim yang jago bikin rame loh. Jangan dulu, Pak. Kalau sekarang mereka bisa ngelak, aku mau mereka hancur di depan semua orang. Main cantik nih ceritanya, aku suka gaya kamu. Jadi kapan panggung utamanya? Minggu depan ada pesta ulang tahun perusahaan sekaligus ulang tahun Sarah. Itu waktunya yang paling pas buat bongkar semuanya. Oke, semua bukti digital udah aku amanin di flashdisk ini. Simpen baik-baik ya, jangan sampai hilang. Makasih banyak ya, Pak. Aku bakal pastiin mereka nggak punya muka lagi buat tinggal di Jakarta. Selamat ulang tahun ya sayang. Kamu malam ini cantik banget, bahkan lebih berkilau dari lampu kristal di atas kita. Bisa aja kamu. Terima kasih ya. Hadiah kalung dari kamu bagus. Aku suka banget. Apa sih yang gak buat kamu? Aku bakal kasih apa aja asal kamu bahagia terus sama aku di sini. Wah, mesra banget ya. Maaf kalau aku datangnya telat dan mengganggu momen kalian. Amel, kamu kok di sini? Bukannya tadi aku suruh kamu urus tamu di aula depan? Semua udah beres kok, Bu Sarah. Lagian aku nggak mau lewatin momen spesial buat atasan yang paling aku hormati dan suami aku yang paling aku sayangi. Mel, kamu kenapa bawa bunga gede banget begini? Kan bisa dititip di depan aja tadi. Ini bukan cuma bunga biasa, Gus. Di dalamnya ada kado spesial yang udah aku siapin lama banget khusus buat kalian berdua. Kado apa, Mel? Kamu kok jadi agak aneh begini? Gak usah khawatir, Bu. Ini cuma rincian investasi yang aku tanam selama ini. Foto-fotonya juga sangat jernih loh. Sini, biar aku yang simpen. Kamu pasti lagi kecapean ya. Mending kamu pulang dulu sekarang, Amel. Jangan disentuh, biar Bu Sarah yang buka. Aku mau dia tahu seberapa mahal harga seorang Agus yang selama ini dia banggain itu. Ini foto-foto kita di hotel. Amel, apa-apaan kamu ini? Kejutan kan? Sekarang ayo kita keluar ke aula biar semua orang tahu siapa sebenarnya bintang utama di pesta malam ini. Tes 1, 2. Selamat malam rekan-rekan semua. Maaf ya, aku cuma butuh waktu 5 menit aja buat kasih presentasi paling penting tahun ini. Amel, turun. Kamu udah gila ya. Jangan bikin aku malu dan besar ya.
Malu? Oh, kamu masih punya aurat malu setelah tidur di hotel pakai 2 cicilan motor yang aku bayarin tiap bulan. Amel, jaga ucapan kamu. Keamanan, tolong bawa wanita ini keluar sekarang juga. Sebentar Bu Sarah, jangan buru-buru. Rekan-rekan, lihat kertas ini. Ini adalah rincian sedekah aku buat Agus dari nol. Dari dia nggak punya celana dalam bermerek sampai bisa beliin ibu kalung berlian pakai uang kantor. Sumpah, ini lebih seru daripada drakor yang aku tonton semalam. Agus ternyata parasit ya. Gila, si Agus berani banget ya main api di belakang Amel yang sudah seloyal itu. Amel, kamu itu istri gak tahu diri ya. Aku selingkuh juga karena kamu terlalu dominan. Selalu ngerasa berjasa karena cari uang. Aku butuh wanita yang hargai aku, bukan yang atur hidup aku. Ngerti? Kamu butuh wanita yang hargai kamu atau wanita yang bisa kamu porotin uang kantornya? Sarah, gimana? Gimana rasanya pakai barang dari hasil manipulasi data suami saya? Apa? Manipulasi data? Agus, kau bilang itu uang bonus kamu. Kurang ajar. Sayang, jangan percaya dia. Aku lakuin ini semua buat kamu. Aku sayang banget sama kamu. Sayang matamu, kamu udah bikin rugi perusahaan aku dan bikin nama aku hancur malam ini. Mulai detik ini, kamu aku pecat secara tidak hormat. Pergi kamu dari sini. Lihat gue, sekarang kamu gak punya bos, gak punya istri, dan sebentar lagi gak punya rumah. Mel, Amel, tunggu. Kita bicarain di rumah. Rumah? Rumah yang mana? Itu rumah atas nama aku, Agus. Kamu cari aja hotel yang kemarin. Gimana hasil pertemuan sama klien dari Surabaya tadi? Sukses besar. Mereka langsung setuju sama konsep yang kamu bikin. Katanya gaya marketing kamu jauh lebih jujur daripada perusahaan si Sarah itu. Bagus deh, emang bener kata orang, kejujuran itu modal paling mahal. Permisi Mbak Amel, ini berkas kerjasama yang baru masuk. Banyak yang meminta jadwal meeting minggu depan. Kamu atur aja jadwalnya, tapi hari Sabtu jangan ada jadwal ya, aku mau ke salon. Cing, kamu beda banget ya auranya sama 3 bulan lalu waktu kita kehujanan di parkiran itu loh. Jelas, sekarang gak ada lagi beban pikiran. Ngomong-ngomong, kamu udah dengar kabar terbaru soal si parasit itu belum? Katanya dia masih luntang lantung loh cari kerjaan. Aku udah gak mau tahu urusan orang itu. Mau dia jadi apa sekarang, itu udah bukan tanggung jawab aku lagi. Iya sih, tapi dengar-dengar dia sering nongkrong di depan kantor lama si Sarah, berharap dipanggil balik tapi dicuekin terus sama satpam. Kasihan juga ya. Udah, mending kita bahas bonus buat tim bulan ini. Karena target tercapai, aku mau traktir kalian makan enak besok sore. Beneran, Mbak? Makasih banyak, Mbak Amel. Mbak emang atasan terbaik deh. Iya, tenang aja. Aku mau keluar sebentar. Oke bos, jangan lama-lama ya. Sore ini ada calon klien properti besar yang mau mampir ke sini. Iya, aku cuma butuh waktu 10 menit buat nyantai. Dunia beneran sempit ya. Ternyata pemandangan sore ini lebih menarik daripada isi laporan aku. Permisi mas, kalau cari kerja jangan di situ. Di situ lowongan buat tukang cuci piring udah tutup dari kemarin. Oh Mel, ya ampun, aku hampir gak kenal kalau gak denger suara kamu. Oh, baru sadar ya? Kamu makin cantik Mel, auranya beda. Aku lagi susah Mel. Sarah blokir nama aku di semua perusahaan properti. Oh, balik ke setelan pabrik ya? Sayang banget. Mel, tolonglah. Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Apa kamu gak ada posisi kosong di kantor kamu? Jadi kurir atau office boy juga gak apa-apa. Aduh, Agus, kamu lucu banget. Kantor aku itu tempat buat orang-orang profesional yang punya integritas, bukan tempat penampungan mantan yang gak tahu diri. Aku beneran udah gak punya uang buat makan Mel. Tadi siang aku cuma makan gorengan 1.
kamu tega lihat aku begini. Tega? Dulu waktu kamu pelukan sama Sarah di ruang VIP, apa kamu kepikiran tega atau enggak sama aku? Enggak kan? Jadi sekarang jalani aja pilihan kamu. Aku duluan ya, klien besar aku udah nunggu. Semangat ya carinya. Siapa tahu ada toko yang butuh tenaga buat angkut barang. Lain kali jangan selingkuh lagi sama majikannya.